dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Kediri. Yang pertama, letak geografis kerajaan. Yang kedua, kehidupan politik. Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Dan yang keempat, ada kehidupan agama. Dan yang kelima, kehidupan sosial budaya. Letak geografis Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1042 ini merupakan bagian dari kerajaan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Mataram kuno atau Wangsa Isyana. Dan pusat kerajaannya terletak tepat di Sungai Brantas yang merupakan jalur pelayaran terbesar pada masa saat itu. Kehidupan politik. Keadaan politik pemerintahan dan keadaan masyarakat di Kediri dicatat dalam berita dari Cina, yaitu dalam kitab Ling Waita yang ditulis oleh Chow Kufei pada tahun 1178 dan pada kitab Chun Fan Chai yang disusun oleh Cao Zhuge pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat pada zaman Kediri. Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Di dalam menjelaskan pemerintahannya, raja dibantu oleh 3 orang putranya dan 4 pejabat kerajaan atau rakyat, ditambah 300 pejabat sipil atau administrasi dan 1000 pegawai rendahan. Prajuritnya berjumlah 30.000 orang dengan mendapat gaji dari kerajaan. Raja berpakaian sutra, memakai sepatu kulit, perhiasan emas dan rambutnya disanggul ke atas. Jika berpergian, raja naik gajah atau kereta dan dikawal oleh 500-700 prajurit. Pemerintahan sangat memperhatikan keadaan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pencuri dan perampok jika tertangkap akan dihukum mati. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat masyarakat yang berada di daerah pesisir, hidup dan perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para perdagangan dan pelayaran Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak dan timah dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman. Agama pada masa Kerajaan Kediri. Corak agama masyarakat Kerajaan Kediri disimpulkan dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang ditemukan di wilayah Kediri. Candi Gura dan Candi Tondowongso menunjukkan latar belakang agama Hindu, khususnya Siwa. Petirtaan Kepung kemungkinan besar juga bersifat Hindu karena tidak tampak unsur-unsur Buddhisme penjelmaan Wisnu. Namun hal ini tidak langsung membuktikan bahwa Wisnuisme berkembang pada masa saat itu, sebab landasan filosofis yang di Jawa pada masa itu selalu mengganggu Rajasa dan Dewa Wisnu. Kitab itu yang bernama Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tetapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Tingkah lakunya juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada zaman Kediri, sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan pada masa pemerintahan Jayabaya. Raja pernah memerintahkan pada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuddha dan ke dalam bahasa Jawa kuno karena tidak selesai
pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Pandu, Empu Pamnuluh. Dalam kitab itu nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu berangkat tahun dalam bentuk Candu Kacaraya dan Hari Wangsa. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.